Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Dalam di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 kali ini, kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang psikologi analitisnya Erik Erikson, terus pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang Jung gitu. Jadi mulai psikoanalitik kontemporer lagi kita membahas tentang Jung. Bagaimana terkait dengan konsep teorinya Jung, terkait dengan kepribadian dan terkait dengan teorinya, terus habis itu tentang psikopatologinya nanti akan kita bahas di sini gitu. Nah, untuk minggu depan kita nanti akan membahas tentang kasus-kasus dari teori psikologi analitisnya Jung ini gitu. Nah, kita langsung saja ke materi pertemuan ke-6. Oke, sorry. Nah, di materi pertemuan ke-6 ini topik of the day kita adalah teori analitik Jung. Yakni kita nanti membahas tentang struktur kepribadiannya Jung, kemudian dinamika kepribadiannya, kemudian nanti akan ada beberapa terkait dengan psikopatologinya dan juga terapi yang digunakan oleh Jung sebagai pembuka nanti supaya kita ketika melakukan analisis kasus di pertemuan ke-7 jauh lebih gampang begitu ya. Oke, untuk penugasannya untuk penugasan pada pertemuan ke-6 kali ini nanti teman-teman diminta untuk melakukan 1 minute speak up lagi terkait dengan apa yang sudah teman-teman pelajari dari teori analitiknya Jung. Jadi apa yang sudah teman-teman pelajari dan teman-teman pahami diungkapkan dalam pembicaraan 1 menit saja. Semacam itu gitu. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, Jung. Kalau misalnya dulu saya rasa di kepribadian 1 teman-teman sudah mendapatkan teori ini sih, sudah mendapatkan terkait dengan teori kepribadiannya Jung ya. Nah, kita ulangi lagi dulu, pasti teman-teman masih ingat bahwa kalau di teori Jung pasti ada archetype, kesadaran kolektif, semacam itu ya. Dan ada asumsi yang terkenal dari teorinya Jung, yakni fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau magis itu yang diturunkan dari leluhur itu memang memiliki pengaruh dalam kehidupan manusia. Saya rasa saya rasa asumsi itu teman-teman juga masih ingat bahwa Jung ini karena muridnya Freud, jadi walaupun pendapatnya itu adalah alirannya sudah neo-psikoanalisa atau aliran psikoanalisa yang baru, karena Jung ini adalah muridnya Freud, mau tidak mau pandangan-pandangannya juga nggak jauh-jauh dari Freud. Tetapi selayaknya murid, biasanya kan murid kan juga melakukan pembaharuan terkait dengan teori-teori yang sudah diungkapkan sama gurunya. Nah, begitu pula dengan Jung. Jung juga melakukan pembaharuan terkait dengan teori-teorinya Freud yang beberapa menurut Jung juga tidak setuju gitu. Nah, tapi ada salah satu asumsi yang terkenal yakni kekuatan gaib atau magis yang diturunkan oleh leluhur itu memang bisa berpengaruh dalam kehidupan manusia. Jadi manusia itu melakukan suatu tindakan itu bukan hanya termotivasi karena pengalaman masa lalu, tetapi juga dipengaruhi oleh ketidaksadaran kolektif yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi ada ketidaksadaran kolektif yang disebutnya ada archetype ya gitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan ketidaksadaran kolektif yang memunculkan adanya archetype dalam diri seseorang di pembahasan selanjutnya. Nah, satu lagi, ini tadi saya lupa. Nah, teorinya Jung ini lebih dikenal, kalau teorinya Freud kan lebih dikenal dengan teorinya psikoanalisa nih. Nah, kalau teorinya Jung lebih dikenal, kita mengenalnya dengan nama analytical psychology. Karena apa? Karena dari masa lalu dan juga masa depan itu dianalisis. Jung melakukan analisis begitu. Makanya namanya dinamakan analytical psychology gitu. Nah, mungkin untuk sebagai awal sebelum kita masuk lebih dalam ke Jung, kita akan membuat perbandingan atau komparasi dulu antara Freud sama Jung. Nah, kalau Freud itu kan teman-teman juga sudah tahu nih,
Freud ini lebih menekankan pada sisi ketidaksadaran kan, lebih menekankan pada ke sisi ketidaksadaran secara person. Jadi ketidaksadaran personal yang itu merupakan bawaan filogenetis dan hanya merupakan suatu alternatif kalau misalnya itu untuk menjelaskan dia mengalami kecemasan, terus dia mengalami konflik semacam itu karena faktor-faktor ketidaksadaran. Dia mengalami konflik, kegagalan itu karena apa? Karena masalah-masalah masa lalunya. Freud selalu mengatakan begitu, bahwa masalah-masalah yang dialami oleh manusia sekarang itu karena kegagalan-kegagalan masa lalu semacam itu. Salah satu contohnya adalah penjelasan penjelasan Freud mengenai Oedipus Complex. Nah, untuk mengenai pembahasan Oedipus Complex, saya rasa teman-teman bisa melihat ke materi sebelumnya yang kita sudah pernah bahas, gitu. Tapi kalau Jung itu juga sama, teman-teman. Jung juga sama, masih menekankan pada ketidaksadaran. Nah, bedanya kalau Freud menekankan pada ketidaksadaran personal, kalau Jung menekankan pada ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif yang digunakan untuk supaya bisa mengemas kepribadian ini menjadi utuh, digabung dengan pengalaman-pengalaman personal gitu. Jadi selain ketidaksadaran personal, ada juga ketidaksadaran kolektif yang itu digabungkan menjadi suatu kepribadian yang lebih komprehensif. Itu kalau Jung gitu. Jadi kalau Freud hanya ada ketidaksadaran personal saja, jadi hanya ada alam sadar sama alam tidak sadar, conscious sama unconscious. Tapi kalau Jung itu ada personal unconscious sama kolektif unconscious, selain ada conscious atau ego gitu. Jadi ada dibedakan lagi, yang mana nanti unconscious merupakan pendorong munculnya archetype yang nanti akan mendominasi suatu kepribadian manusia itu, semacam itu. Itu bedanya, komparasinya antara Jung dan juga Jung dan juga Freud gitu. Nah, kalau gitu saya rasa teman-teman sudah bisa membedakan ya, mana yang Jung, mana yang Freud. Nah, kita ke struktur kepribadian atau level of psyche-nya siapa? Jung. Nah, menurut Jung, manusia itu terdiri dari beberapa level, teman-teman. Jadi kemudian ada ketidaksadaran personal atau personal unconscious, dan juga ketidaksadaran kolektif atau kolektif unconscious. Nah, kita bahas satu-satu. Kalau kesadaran ini merupakan fungsi ego. Jadi dapat dirasakan oleh ego. Ini fungsi ego, yang mana ego ini adalah pusat dari kesadaran, peranannya paling kecil. Jadi ego ini peranannya paling kecil gitu. Nah, saya pakai laser pointer saja. Ini kesadaran, ini egonya, peranannya paling kecil. Kemudian di bawahnya ada ketidaksadaran personal. Nah, ketidaksadaran personal atau personal unconscious ini merupakan pengalaman-pengalaman yang terlupakan, yang ditekan dan direpress oleh individu. Nah, pengalaman-pengalaman yang terlupakan itu isinya apa? Isinya adalah ikatan, terus impuls masa lalu, jadi pengalaman-pengalaman masa lalu, kejadian-kejadian yang tidak perlu diingat, dan pengalaman-pengalaman yang disimpan. Itu kandungannya itu. Nah, isi materinya adalah sesuatu yang kompleks, yakni merupakan akumulasi dari kumpulan-kumpulan gagasan yang diwarnai sama perasaan. Jadi kalau ketidaksadaran personal ini, isi materinya adalah akumulasi dari logika, gagasan-gagasan, dan juga yang diwarnai sama perasaan-perasaan dan afeksi. Kemudian diturunkan dari pengalaman kolektif kemanusiaan seseorang. Nah, contohnya adalah ini. Kalau di Freud itu kan ada istilahnya Oedipus Complex atau Mother Complex ya. Nah, kalau menurutnya Jung, Mother Complex ini sebenarnya tidak hanya berasal dari hubungan personal si anak dengan ibunya saja. Jadi tidak hanya berasal dari situ, tetapi Mother Complex ini juga dipicu oleh pengalaman-pengalaman si anak dengan jenis perempuan yang lain, jenis wanita yang lain, bisa ibu, bisa saudara perempuan, semacam itu, sehingga memunculkan Mother Complex gitu. Jadi semacam itu yang ketidaksadaran personal. Nah, kalau kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif ini isinya
materinya itu adalah archetype. Jadi ada archetype yang itu dimunculkan dari proses ketidaksadaran kolektif. Nah, ini mengakar dari masa lalu dari suatu suatu jenis manusia gitu. Jadi ini sifatnya itu turun temurun, teman-teman. Jadi sifatnya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ketidaksadaran kolektif ini isinya itu di seluruh dunia itu hampir sama. Misalnya ibu yang menyayangi, yang memberikan kasih sayang, semacam itu. Tuhan adalah sosok yang superior, bumi adalah tempat berpijak. Nah, semacam itu adalah kolektif unconscious. Nah, jadi yang diturunkan itu bukan ide atau gagasan. Kalau tadi ketidaksadaran personal ini kan yang diturunkan kan adalah pengalaman gagasan yang diakumulasi gagasan sama perasaan. Nah, kalau ketidaksadaran kolektif ini yang diturunkan itu bukan ide atau gagasan, tetapi kecenderungan kuat manusia untuk bereaksi dengan cara tertentu. Gitu. Jadi misalnya adalah contoh kesadaran kolektif tentang ibu. Kesadaran kolektif tentang ibu bahwa ibu adalah sosok yang memberikan kasih sayang, semacam itu kan. Nah, begitu juga kalau misalnya ada ibu muda yang itu yang memiliki kejadian bahwa ada bayi yang tidak diharapkan, dia akan tetap memberikan kasih sayang kepada anaknya, semacam itu. Jadi ketidaksadaran kolektif adalah ketidaksadaran yang mengakar dari masa lalu dari suatu spesies manusia itu, yang itu diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, semacam itu. Itu unconscious, kolektif unconscious gitu. Nah, kolektif unconscious ini. Jadi secara ringkas semacam ini. Secara ringkas struktur kepribadiannya Freud. Jung itu ada 3 macam nih. Ada 3 macam, yakni ego atau conscious atau sisi kesadarannya manusia. Kemudian ada personal unconscious yang berisi akumulasi dari gagasan-gagasan dan perasaan yang itu dilupakan, yang itu disimpan, dan itu dalam bentuknya ingatan. Kemudian ada kolektif unconscious yang diturunkan dalam bentuk archetype. Nah, kolektif unconscious ini sifatnya hampir sama di seluruh budaya, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, wujudnya itu diwujudkan dalam bentuk archetype. Ada 8 archetype yang ini ada di dalam diri manusia, tapi 4 saja sih yang yang dirasa menonjol atau yang paling dominan. Jadi ada persona, shadow, anima, animus. Saya rasa teman-teman pasti paling ingat ini, anima, animus nih. Kemudian ada great mother, wise old man, hero, sama self gitu. Nah, kita nanti akan bahas satu-satu tentang archetype ini. Nah, tapi sebelum itu kita bahas bagaimana sih munculnya archetype. Jadi archetype itu Archetype itu kan muncul dari ketidaksadaran kolektif. Ingat asumsi pertama yang kita bahas sebelum kita masuk lebih dalam ke Jung, yakni fenomena yang berhubungan dengan kekuatan gaib atau magis itu diturunkan oleh leluhur dan itu bisa berpengaruh kepada kehidupan manusia. Nah, jadi fenomena-fenomena semacam itu disebutnya ketidaksadaran kolektif atau kolektif unconscious. Nah, kolektif unconscious ini berisi elemen-elemen yang tidak pernah dialami secara individual oleh seseorang, tetapi nanti diyakini orang itu akan mengalami itu gitu. Contohnya adalah perempuan yang jatuh cinta kepada laki-laki atau laki-laki yang jatuh cinta kepada perempuan, semacam itu. Nah, ketidaksadaran kolektif ini disebutnya nanti memunculkan namanya archetype gitu, teman-teman. Nah, archetype itu adalah bayang-bayang leluhur yang datang dari ketidaksadaran kolektif. Jadi ketidaksadaran kolektif ini memunculkan adanya archetype yang mendominasi kepribadiannya manusia nanti gitu. Nah, archetype ini selalu berpasangan dengan insting, teman-teman ya. Archetype itu merupakan pasangan dari sebuah instingnya manusia. Jadi insting itu kan ketidaksadaran impul fisik yang kita melakukan tindakan. Jadi kita melakukan refleks
perilaku refleks secara fisik yang itu merupakan tindakannya kan, yang itu tidak sadar. Nah, archetype itu pasangannya dari insting, yang mana archetype dan insting akan akan dibentuk secara tidak sadar, dan nanti archetype dan insting ini akan membentuk kepribadian dari manusia itu. Jadi dari archetype ini nanti akan terbentuk kepribadian manusia itu, tipe-tipenya atau tipologisnya bagaimana sih, semacam itu. Nah, ciri-cirinya archetype, ada 4 ciri-ciri archetype, teman-teman. Yang pertama adalah memiliki dasar biologis. Kemudian yang kedua adalah terbentuk melalui pengulangan pengalaman dari leluhur. Jadi archetype ini terbentuk dari pengulangan pengalaman yang sudah dilakukan oleh leluhur, kemudian diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga adalah aktif pada saat proses pertemuan pengalaman personal dengan bayangan primordial laten. Jadi archetype ini akan aktif kalau misalnya ada pertemuan pengalaman personal, jadi ketidaksadaran personal dengan bayangan primordial, dengan shadow-nya. Kemudian archetype ini tidak bisa muncul sendiri, dia itu akan aktif muncul dalam beberapa bentuk. Jadi kadang-kadang bisa dalam bentuk mimpi, kadang-kadang bisa dalam bentuk kehadiran. Nah, jadi meskipun banyak archetype yang muncul dalam bayangan yang lazim, nanti akan hanya ada satu archetype. Jadi namun hanya sebagian yang sampai pada titik dikonseptualisasikan dalam bentuk kepribadian semacam itu. Tapi ya terus yang lainnya kemana? Yang lainnya dalam bentuk alam bawah sadar atau shadow tadi. Semacam itu archetype. Nah, kita akan langsung masuk ke 8 archetype yang menurutnya Jung itu. Jadi ada 8 archetype. Yang pertama adalah persona. Saya yakin di psikologi umum, di psikologi kepribadian, teman-teman sudah mengetahui apa sih arti persona gitu kan. Nah, persona itu adalah topeng, teman-teman. Nah, jadi kalau archetype-nya Jung, yang persona ini adalah sisi kepribadian yang ingin ditunjukkan oleh diri pribadi kepada dunia luar gitu. Jadi kalau persona itu kita bisa mengibaratkan adalah apa yang ingin kita tunjukkan ke panggung gitu. Kalau misalnya kita lagi main drama di dalam panggung, itu persona adalah apa yang ingin kita tunjukkan, apa yang ingin kita suguhkan supaya orang lain melihat, orang lain menonton. Apa yang ingin kita tampilkan gitu, itu persona. Nah, setiap manusia itu terlibat dalam peran tertentu. Nah, personanya ini, persona apa yang ditunjukkan oleh manusia? Personanya sesuai dengan tuntutan manusia, tuntutan sosial dari manusia atau individu itu sendiri gitu. Kadang-kadang kita ada yang memunculkan persona sebagai seorang yang bijak, persona sebagai seorang guru, persona sebagai seorang mahasiswa, semacam itu. Jadi persona itu adalah apa yang ingin kita tunjukkan kepada dunia luar gitu. Nah, untuk menjadi pribadi yang sehat secara psikologis, menurutnya Jung, seseorang itu harus menyeimbangkan antara persona apa yang ingin diungkapkan kepada lingkungan sosialnya dengan inner self-nya, dirinya yang sebenarnya gitu. Jadi orang yang tidak sehat adalah yang tidak seimbang antara inner self dengan personanya. Itu mereka akan menjadi benar-benar pakai topeng, benar-benar muka dua gitu. Nah, jadi orang yang sehat secara psikologis menurutnya Jung adalah orang yang bisa menyeimbangkan ini. Mereka tidak muka dua. Jadi inner self-nya ya bisa seimbang dengan persona yang ia tunjukkan ke dunia luar gitu. Tapi kalau misalnya inner self-nya itu tidak sesuai dengan personanya, misalnya inner self-nya itu gelap gitu ya, tapi personanya itu terang gitu kan. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, ini yang muka dua, ini yang tidak sehat secara psikologis menurutnya Jung. Nah, orang yang sehat secara psikologis harus bisa menyeimbangkan antara inner self-nya dengan personanya gitu. Nah, jadi supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar diterima oleh masyarakat gitu. Supaya kita tidak kehilangan inner self kita, tapi supaya kita juga bisa diterima oleh masyarakat. Semacam itu persona. Nah, yang kedua adalah shadow. Shadow ini adalah archetype dari sisi kegelapan kita, dark side kita. Jadi sisi kegelapan kita yang direpress, yang berusaha kita sembunyikan. Yang itu isinya adalah kualitas-kualitas yang kita tidak akui. Biasanya shadow ini berisi dari sisi-sisi buruk
dari individu. Jadi dark side kita dan kecenderungan keberatan moral. Jadi supaya kita bisa menjadi sehat secara psikologis, kita harus menguasai sisi gelap ini, sisi gelap dalam diri kita, supaya dengan mencapai realisasi bayangan untuk direalisasikan supaya diterima oleh lingkungan sosial semacam itu teman-teman. Adalah dengan mengidentifikasi sisi gelap kita sehingga kita bisa memperbaiki itu atau bisa melazimkan itu dan diterima oleh sosial. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Jung bermimpi bahwa ada bayangan seorang yang jahat berkulit coklat yang membunuh seorang pahlawan yang namanya pahlawannya itu dari Jerman, yakni Siegfried. Nah, dari situ si Jung mengidentifikasikan bahwa dia sudah tidak membutuhkan Freud lagi, dia bisa berdiri sendiri untuk bisa menciptakan teorinya sendiri. Selanjutnya ada anima. Nah, kalau anima ini saya rasa teman-teman sudah paham nih. Anima adalah sisi feminin dari seorang laki-laki gitu. Jadi setiap manusia itu kan sebenarnya sifatnya biseksual. Jadi walaupun saya perempuan, saya juga ada sisi maskulinnya. Gitu. Begitu juga dengan laki-laki. Walaupun laki-laki itu maskulin, dia juga masih ada sisi femininnya gitu. Nah, anima adalah sisi feminin dari seorang laki-laki. Nah, bisa dibentuk karena terbentuk karena ketidaksadaran kolektif sebagai archetype yang menetap dari kesadaran itu. Jadi beberapa laki-laki itu bisa mengenali animanya, tapi beberapa yang tidak gitu. Nah, tugas ini itu yang kadang-kadang membutuhkan keberanian. Karena apa? Karena secara sosial manusia laki-laki, sosok laki-laki itu kan dipandang sebagai seorang yang gentle, terus yang gentleman, yang jantan, yang maskulin gitu loh. Nah, susah sekali menunjukkan animanya, susah sekali menunjukkan sisi sisi animanya gitu, semacam itu. Anima pada laki-laki itu berasal dari mana sih? Anima pada laki-laki itu berasal dari pengalaman pria dengan wanita-wanita. Jadi bisa dari ibu, dari kakak, dari perempuan lain, dari pasangan, semacam itu, sehingga dia bisa menunjukkan sisi lemah lembutnya. Nah, fungsinya anima pada laki-laki, kalau laki-laki itu kan penuh logika, gentleman, jantan. Nah, fungsinya anima adalah supaya laki-laki ini punya perasaan. Nah, kalau animus adalah sisi maskulinitas dari perempuan. Nah, berkebalikan dengan anima tadi. Kalau anima itu fungsinya untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu memiliki perasaan, memiliki mood. Nah, kalau animus ini kan perempuan itu kan suka banget mengedepankan sisi afeksi nih, suka banget mengedepankan sisi perasaan. Nah, dengan adanya animus, perempuan bisa memiliki kemampuan untuk bernalar dan kemampuan untuk bersimbol, berargumentasi gitu. Jadi sehingga perempuan tidak hanya mengedepankan sisi afeksinya saja, tetapi dengan adanya animus, perempuan bisa bernalar, perempuan juga bisa berpikir gitu. Nah, itu munculnya dari mana? Munculnya juga sama. Kalau anima tadi muncul dari pengalaman-pengalaman laki-laki dengan perempuan, animus muncul dari pengalaman-pengalaman perempuan dengan orang atau sosok laki-laki, semacam itu. Itu animus. Kemudian yang selanjutnya adalah great mother. Great mother ini memang walaupun namanya great mother, antara laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki archetype ini. Jadi great mother adalah sosok archetype yang menampilkan dua dorongan yang saling berlawanan gitu teman-teman. Jadi dua dorongan yang saling berlawanan itu adalah dorongan akan pengasuhan dan kesuburan. Mother itu adalah dia yang mengasuh, mengayomi, terus habis itu dia yang melahirkan, semacam itu kan. Tapi ada dorongan lain yang berlawanan, yakni kekuatan yang menghancurkan gitu. Jadi contohnya adalah seorang ibu yang sangat mengayomi, penuh cinta kepada anaknya, tapi juga di sisi lain seorang ibu juga bisa menjadi sosok yang tegas, yang bisa. Saya ketika great mother ini saya jadi ingat salah satu dongeng yang terkenal di Indonesia, yakni dongengnya Malin Kundang gitu. Malin Kundang, mamanya Malin Kundang atau ibunya Malin Kundang adalah
bisa menampilkan great mother ini. Jadi bisa menjadi analogi great mother ini, yang mana ibunya Malin Kundang yang dulu adalah sosok yang penuh pengasuhan, kasih sayang, sangat menyayangi dan mengayomi si Malin, kemudian bisa berubah menjadi suatu sosokan sumpah, bisa si Malin Kundang itu kan dihancurkan kan, dipukul semacam itu, sehingga dikutuk menjadi batu gitu kan. Nah, sikap great mother ini dideskripsikan dari aplikasi anak-anak yang tidak hanya datang dari ibu, tetapi juga diproyeksikan dari ibu dan latar belakang dari beberapa mitos. Nah, salah satu mitos dari great mother ini adalah yang Malin Kundang itu tadi. Jadi sikap keibuan yang datangnya dari ketidaksadaran kolektif. Nah, semacam itu yang great mother. Kemudian yang selanjutnya adalah wise old man. Nah, wise old man ini adalah sosok archetype yang penuh dengan kebijaksanaan, dan wise old man ini menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Nah, orang yang didominasi oleh wise old man atau archetype ini biasanya adalah mereka yang bisa memiliki pengikut yang banyak dan pendapatnya akan didengar dan mereka bisa mempengaruhi orang lain gitu. Nah, salah satu orang yang memiliki itu adalah politikus, para agamis, dan juga tokoh-tokoh sosial. Salah satu wise old man yang beneran wise old man yang sekarang sudah tidak wise adalah ini, siapa namanya? Mario Teguh. Tuh, mereka penuh kemaknaan, penuh wisdom yang dulu ada diikuti, pendapatnya didengar, semacam itu wise old man. Selanjutnya ada hero. Nah, hero ini itu dipresentasikan dalam mitologi dan legendanya Yunani itu adalah seseorang yang memiliki sosok yang sangat kuat dan bisa memerangi kejahatan. Walaupun pada akhirnya dia dikalahkan oleh hal yang sepele. Tapi kan memang kalau hero adalah kelemahannya adalah kryptonite gitu. Nah, hero ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membebaskan kita dari perasaan tidak berdaya. Karena apa? Dengan kita memiliki archetype hero, kita akan merasa superior, kita akan merasa sangat kuat, sehingga menjadi model yang ideal. Semacam itu. Begitu, itu hero. Kemudian yang terakhir adalah self. Archetype yang terakhir adalah self. Ini merupakan komponen kesadaran dan personal yang sebagian besar dibentuk dari ketidaksadaran kolektif. Jadi self itu adalah komponen kesadaran dan komponen personal yang dibentuk dari ketidaksadaran kolektif, teman-teman. Nah, self ini merupakan archetype yang dapat menarik archetype lain. Jadi bukan dalam bentuk self realization yang kemudian disimbolkan dalam bentuk mandala, dalam bentuk kepribadian yang sempurna. Jadi self itu terdiri dari kesadaran, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Nah, orang yang sehat secara psikologis menurutnya Jung, mereka adalah yang memiliki self-nya ketiga-tiganya ini lengkap. Gitu. Jadi self itu adalah pusat dari keseluruhan kepribadian yang simbolnya mandala. Kenapa kok simbolnya self mandala? Karena self ini adalah kumpulan dari berbagai macam archetype kan. Pusatnya dari archetype yang mana archetype itu wujudnya dari berbagai motif yang ini bersatu menjadi satu kesatuan yang itu sempurna. Itu wujudnya self. Itu wujudnya archetype, teman-teman. Kemudian dinamika kepribadiannya. Nah, dalam membuat dinamika kepribadian itu Jung mengacu pada dua ide, yakni kausalitas and teleologi sama progresi and regresi. Kita bahas satu-satu ya. Kalau kausalitas and teleologi ini muncul dari pertanyaan bahwa apakah motivasi itu lahir dari masa lalu atau akibat dari tujuan. Jadi kita punya motivasi akan sesuatu itu karena pengalaman masa lalu seperti katanya Freud, atau karena visi kita di masa depan atau teleologi gitu. Nah, kalau misalnya kita hanya
berdasarkan pengalaman masa lalu atau kausalitas saja, ya sama, nggak ada bedanya dengan Freud dong gitu. Nah, Jung beranggapan kita sebagai manusia harus memiliki keduanya. Kita harus juga untuk memotivasi diri kita dalam berperilaku, kita harus berdasarkan kausalitas, yakni berdasarkan kondisi saat ini itu berasalnya dari masa lalu yang sudah kita lalui, dan juga berdasarkan teleologi, yakni menyatakan kejadian masa kini itu dimotivasi oleh tujuan kita, mimpi kita akan masa depan, semacam itu. Jadi kalau kalau pada Freud mengatakan bahwa mimpi itu adalah produk-produk dari masa lalu, tapi kalau di Jung, mimpi itu bukan hanya kesadaran dari produk-produk masa lalu, tetapi ini juga suatu insight, suatu inspirasi, suatu keinginan yang terpendam yang itu bisa menentukan arah dari masa depan. Itu Jung. Nah, kemudian yang kedua adalah progresi sama regresi. Nah, progresi sama regresi ini untuk mencapai suatu realisasi diri, orang itu kan harus beradaptasi. Orang harus beradaptasi dengan lingkungan luar mereka, gitu. Nah, progresi dan juga secara regresi. Nah, kalau secara progresi itu adalah adaptasi individu kepada dunia luar yang yang meliputi aliran keluar, progresi, maju, gitu. Jadi membuat manusia itu bereaksi secara konsisten dengan lingkungan sosial tertentu, itu progresi, bergeraknya maju. Tapi kalau regresi itu adalah adaptasi yang dilakukan oleh seorang individu yang bergantung pada energi yang berlawanan, sifatnya mundur. Jadi melakukan langkah mundur untuk perjalanan menuju sukses, semacam itu. Jadi kalau kita bagaimana? Ya kalau kita memang harus berkaca dari kegagalan yang ada, regresi, step back dulu untuk step forward dulu. Untuk step forward, kita perlu step back to step forward, semacam itu. Nah, yang selanjutnya adalah tipologi atau tipe psikologisnya kepribadian. Jadi ada tipe psikologisnya kepribadian yakni berdasarkan dua hal, yakni berdasarkan basic attitude sama function. Nah, basic attitude menurutnya Jung itu ada dua, teman-teman, yakni ada introvert atau introversi sama extrovert atau ekstraversi gitu. Nah, kalau introvert itu sama kayak memunculkan kepribadian ya. Introvert itu lebih bersikapnya subjektif, memiliki pandangan terhadap dunianya dalam diri sendiri, jadi jauh lebih memandang dunia itu ke arah subjektifnya kita. Kalau ekstrovert atau ekstraversi itu sifatnya jauh lebih objektif, jadi cenderung menekankan pada orientasi objektif akan lingkungannya, semacam itu. Nah, dari basic attitude ini itu ada beberapa fungsi yang harus kita pelajari juga, yakni adanya thinking, sensing, feeling, sama intuisi. Nah, kalau thinking ini adalah aktivitas logikal atau intelektual yang itu menghasilkan ide. Jadi fungsinya thinking ini untuk mengevaluasi ide itu menjadi aktivitas sadar. Kemudian sensing ini untuk mensensori, mempersepsikan ide-ide itu ke dalam bentuk konseptual, kesadaran perseptual. Kalau yang intuisi ini persepsi yang berasal dari luar sistem kesadaran yang didasarkan pada fakta yang mutlak, semacam itu. Nah, dari dua hal tipe psikologis ini, dari basic attitude sama function ini nanti akan membentuk 8 tipologi kepribadian. Jadi ada 8 tipologi kepribadian dari dua hal itu, yakni kalau yang fungsinya thinking tapi sifatnya introversion atau introvert, mereka akan cenderung lebih ke mereka berpikir, tapi berpikirnya kan secara subjektif. Nah, beberapa profesi kalau misalnya kita aplikasikan dalam bentuk profesi adalah dalam bentuk ahli filsafat, teoritis, penemu. Tapi kalau yang thinking tapi ekstraversi, itu kita bisa profesinya adalah peneliti, akuntan, ahli matematika, karena itu memandangnya secara objektif. Gitu. Kemudian kalau yang feeling, merasakan, ada kalau yang introversi itu tentang kritisi film yang sifatnya subjektif, terus habis itu yang kadang-kadang seni, karena merasakan kan perlu feeling nih, feelingnya yang mengarah ke subjektif. Tapi kalau yang ekstraversi itu yang kritikus makanan, terus
terus habis itu kritikus film, semacam itu feeling ya, butuh feeling tapi yang ekstraversi. Kemudian yang sensing, yang kalau yang introversi itu bentuknya seniman, terus pemusik itu kan butuh diungkapkan secara kesadaran perseptual kan, dipersepsikan ya. Kalau yang introversi itu bentuknya seniman, kalau yang ekstraversi ini yang lebih objektif, misalnya pencicip makanan, terus habis itu pemusik, pengecat, semacam itu. Kemudian yang terakhir adalah intuiting. Intuiting ini kalau yang introversi ini nanti yang bentuknya berintuisi kepada subjektif diri, yakni bisa dukung, bisa orang yang fanatik terhadap agama. Tapi kalau yang ekstraversi adalah pembaharu, revolusioner, semacam itu. Nah, kemudian kita bahas ke stage of life-nya. Ada 4 stage of life-nya dari manusia menurutnya Jung. Jadi mulai dari manusia lahir sampai manusia mati. Jadi 4 tahapnya yaitu yang ini dianalogikan seperti matahari. Jadi seperti matahari terbit sampai matahari terbenam. Gitu. Jadi stage of life-nya yang pertama ada childhood. Childhood ini kalau misalnya dianalogikan matahari itu early morning sun, jadi matahari subuh. Early morning sun ini potensinya banyak. Jadi manusia memiliki banyak sekali potensi, tetapi kesadarannya nggak ada, kesadarannya kurang. Itu yang childhood atau early morning sun. Kemudian tahap yang kedua, stage yang kedua yakni ada youth. Youth ini kesadarannya penuh, tetapi keinginan untuk turunnya nggak ada. Jadi kurangnya keinginan untuk turun. Karena apa? Karena ketika kita muda, ini morning sun. Jadi kesadarannya penuh dan kita siap untuk menghadapi dunia. Semacam itu. Jadi keinginan dan semangat untuk menghadapi dunia. Tahapannya ada di sini. Gitu. Itu youth. Kemudian sudah mulai, jadi early morning sun sampai morning sun itu childhood, kemudian morning sun sampai afternoon sun sampai siang hari itu youth. Jadi masa-masanya kita sadar, penuh potensi, penuh kesadaran, macam itu masa-masa tengah. Kemudian ada middle life ini kesadarannya masih penuh tapi sudah ada penurunan akan kemampuannya gitu. Itu middle life ini diibaratkan seperti afternoon sun. Jadi sudah ada di sini middle life itu semacam itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah old age ini sudah, kalau diibaratkan matahari itu semacam evening sun. Jadi sudah tua, sudah senior, sudah matang, dan di sini biasanya akan ada insting of death-nya gitu. Dan itu wajar dialami oleh manusia. Itu menurutnya Jung. Kemudian perkembangan kepribadiannya. Ini teman-teman bisa baca bahwa pertumbuhan pribadi merupakan suatu dinamika dan proses evolusi yang itu long life. Jadi perkembangan kepribadian yang long life proses gitu. Manusia selalu maju, kemudian mengejar kemajuan dari tarafnya, dan manusia, nah wujudnya adalah apa? Wujudnya adalah realisasi diri, jadi atau self realization ini. Self realization ini adalah prosesnya manusia menuju kepribadian yang utuh gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya untuk kita bisa mencapai self realization adalah dengan 4 cara, yakni dengan meminimalkan persona, kemudian mengenali anima dan anima, kemudian mencapai keseimbangan antara intraversi dan ekstraversi, terus habis itu menempatkan seluruh 4 tahapan fungsi tadi, thinking, feeling, sensing, sama intuiting ini ke dalam posisi superior semua. Sehingga dengan begitu kita bisa mencapai self-realization. Nah, kalau misalnya manusia ini tidak bisa mencapai self-realization ini dengan baik, maka akan muncul psikopatologi. Psikopatologi yang muncul karena ketidakmampuan manusia dalam mencapai self-realization ada 2, yakni psikosis dan neurosis. Adalah gangguan, jadi tidak bisa menilai antara mana yang realita dan mana yang fantasi, tidak bisa menilai mana yang persona dan mana yang inner self gitu. Jadi
di sini fungsi egonya hilang. Jadi mereka adalah yang mengalami halusinasi, mereka yang mengalami gangguan manik, itu mengalami psikosis yang tidak bisa sukses dalam hal self realization-nya. Dan yang kedua adalah neurosis. Neurosis ini adalah konflik antara keinginan yang selalu ditekan atau dialihkan. Jadi konflik antara ego yang selalu ditekan karena apa? Karena tidak sesuai dengan adanya ketidaksesuaian dengan archetype yang ada di masyarakat, semacam itu. Jadi salah satu contohnya adalah fobia, anxiety gitu. Nah, salah satu contoh adalah fobia, ketakutan ya. Ketakutan terhadap sesuatu yang irasional. Nah, archetype di masyarakat misalnya ketakutan terhadap kucing itu kan tidak sesuai kan, archetype itu kan tidak sesuai. Nah, itu ego kita berusaha menekan itu sehingga muncullah fobia begitu. Lah, untuk menangani psikopatologi ini, Jung menawarkan beberapa terapi. Jadi ada Jung's terapi, yakni terapinya berdasarkan 3 hal, yakni ada word association, dream analysis, sama symbolic therapy techniques gitu. Jadi kalau word association itu hampir sama dengan asosiasi bebasnya Freud. Tetapi kalau asosiasi bebasnya Freud kan harus dikombinasikan dengan dream analysis nih. Nah, kalau word association-nya Jung itu klien itu akan mendengarkan beberapa kata, sebuah kata, kemudian klien diminta untuk mengatakan apapun yang keluar pertama kali dari pikirannya. Itu word association. Kemudian kalau dream analysis-nya hampir sama dengan Freud, kita melakukan recall terhadap mimpi kita, kemudian kita melakukan amplification, kemudian ada active imagination gitu. Kalau symbolic terapi tekniknya itu adalah dialog kita dengan ketidaksadaran kita melalui visual image sama symbolic exploration. Jadi hampir sama dengan analisis mimpi yang menggunakan simbol semacam itu. Nah, ini adalah salah satu contoh association-nya Jung yang saya ambil dari film The Dangerous Method. Teman-teman bisa melihat film A Dangerous Method ini adalah salah satu film yang saya rasa cukup bagus untuk teman-teman bisa mengetahui pemikirannya Jung dan kenapa kok Jung bisa bertolak belakang dengan Freud. Itu ada di film ini, A Dangerous Method ini adalah potongan salah satu terapi, yakni menggunakan word association gitu. Saya tidak usah memutarkan video ini di sini karena nanti pasti akan terpotong-potong karena masalah sinyal gitu. Teman-teman bisa lihat sendiri di link yang sudah saya sematkan di film. Itu saja. Nah, selesai untuk materi hari ini. Nanti minggu depan kita akan ketemu terkait dengan analisis kasusnya, psikologi analitiknya Jung. Jadi kita menganalisis kasusnya dari Jung itu gitu, dan minggu depan juga ada quiz. Nah, untuk minggu ini ingat untuk mengerjakan tugasnya, yakni ada 1 minute speak up. Jadi teman-teman berbicara selama 1 menit terkait dengan apa yang sudah teman-teman pelajari dan sudah teman-teman pahami terkait dengan teori analitisnya Jung. Terus habis itu teman-teman upload di Instagram, terus habis itu jangan lupa tag saya dan jangan lupa kasih hashtag yang sesuai dengan apa yang ada yang tertulis di Bella. Kemudian upload link Instagram itu ke mana, ke Bella dalam bentuk online text semacam itu gitu. Kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan atau didiskusikan, teman-teman bisa lanjut di forum diskusi, terus teman-teman juga bisa japri saya. Itu saja, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dan ingat minggu depan kita ada kuisnya mulai dari materi 1 sampai materi 6 semacam itu. Sampai ketemu minggu depan, see you next week, dadah.